Terkadang ghibah yang juga tidak kita sadari adalah seakan-akan mendoakan pada orang yang dituju, pada orang yang kita tidak suka. Tujuan doa di sini sebetulnya tidak murni doa atau mendoakan orang yang lain itu supaya benar-benar sembuh. Barang siapa yang di depannya ada seorang mukmin yang direndahkan oleh orang lain, lalu dia tidak mau menolongnya, sedangkan ia mampu untuk menolong orang tersebut, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dimas Diajeng yang berbahagia, masih kita bahas apa yang lalu kita telah utarakan, yaitu sebab-sebab yang menimbulkan sifat ghibah. Berikutnya adalah karena senda gurau, karena bercanda. Orang yang bersenda gurau, yang bercanda dengan teman-teman atau dengan yang lain, yang candaannya terlalu kelewatan. Kadang-kadang di dalam bercanda itu untuk supaya lebih semarak lagi, akhirnya kita mengungkapkan atau menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini juga kadang-kadang menjadi hal yang menjadi sebab orang itu menceritakan atau ghibah pada orang lain. Dengan tujuan apa? Membumbuni atau supaya apa yang kita sendagurakan itu menjadi lebih baik, agar lebih semarak, lebih heboh. Dimas Diajeng yang berbahagia, bisa juga yang menyebabkan orang mau bergibah, menggunjing orang lain, ngerasani orang lain. Itu kenapa? Karena menganggap bahwa orang lain itu dianggap rendah, dianggap hina. Maka dengan rendahnya orang yang tidak kita sukai, ini diceritakan pada orang lain, diperbincangkan, digunjingkan. Masya Allah. Itulah berbagai macam sebab yang membuat kita tuh kadang lupa atau memang sengaja kita berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat ghibah tadi. Sebetulnya masih banyak sebab-sebab yang lain yang tidak perlu kami sampaikan saat ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita sadari, kalau kita kembali pada ajaran agama kita, bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukumnya, kalau kita ngomong hukum, adalah hukumnya haram. Sebab apa menjadi haram ini? Karena kalau kita merasani orang lain dengan sepenuh hati, ya, dengan keyakinan hati yang benar-benar, bahwa orang yang kita tuju itu melakukan perbuatan yang dia ceritakan, padahal sesungguhnya belum tentu orang itu melakukan perbuatan apa yang kita tuduhkan. Ini sangat berbahaya di dalam agama kita, yang berakibat menjadi berdosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ism. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang ditunjukkan pada orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhan.
Apa? Jauhilah kebanyakan daripada sakwa sangka. Karena sesungguhnya sakwa sangka itu adalah perbuatan dosa. Dimas Diajeng yang berbahagia. Sebetulnya kalau kita cermati hasil daripada apa yang menjadi sakwa sangka, apa yang menjadi tadi ghibah, berprasangka buruk sama orang lain, itu sebetulnya adalah tajasus, yaitu meneliti keburukan orang lain. Ini sikap manusia atau sifat manusia itu memang tidak pernah merasa puas. Kadang-kadang kita ngerasani orang lain itu tidak hanya sekedar cuman kira-kira. Karena ketidakpuasan manusia, dia meneliti apa yang dia rasakan itu, yang diangan-angankan itu pada orang lain itu apakah benar-benar iya apa tidak. Apakah benar-benar terbukti apa tidak? Dia sibuk meneliti soal kejelekan orang lain itu. Itu namanya tajasus. Padahal sebetulnya kalau kita menyadari perbuatan seperti ini kan adalah perbuatan yang sia-sia buat kita. Untuk apa sih mencari-cari kesalahan orang lain? Buat apa sih kita meneliti hal-hal yang seperti ini? Tapi memang bagi orang yang perbuatannya seperti itu, karena tujuannya memang adalah untuk menjatuhkan. Nek datanya udah dapat, semuanya udah didapat, ternyata sesuai. Dia siarkan pada orang lain, dia beritakan pada orang lain. Di khalayak umum. Bahkan di medsos. Sehingga orang banyak yang menjadi bimbang pikirannya. Banyak orang yang menjadi terhasut. Banyak orang yang menjadi berprasangka buruk juga. Dan lain sebagainya. Ini yang namanya tajasus. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, berfirman dalam Al-Quran, yaitu wala tajassasu, dan janganlah kamu suka meneliti keburukan orang lain, karena sangat berbahaya dampaknya. Karena biasanya tidak hanya berhenti sampai dengan cukup, oh iya ini seperti ini sesuai dengan apa yang diangan-angankan atau yang diperkirakan tentang keburukan orang lain atau tentang kejelekan orang lain, kemudian dipendam sendiri. Biasanya tidak seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Disiarkan pada orang lain. Diberitakan pada orang lain. Sehingga orang lain akan menganggap bahwa si anu itu adalah orang yang jelek. Orang yang dan lain sebagainya. Sehingga martabatnya menjadi jatuh. Sehingga kehormatannya menjadi jatuh. Tidak hanya dirinya. Akan termasuk keluarganya, instansinya, lembaganya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dimas Diajeng yang berbahagia. Di awal pembicaraan tadi, saya menyampaikan bahwa mengumpat, berprasangka pada orang lain, juga ada yang diperbolehkan di dalam agama. Tapi dalam hal-hal tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Seperti misalnya untuk memberikan motivasi. Kadang orang kalau dinasehati dengan cara baik-baik, dengan cara santun, kadang orang itu tidak mau mengerti. Padahal tujuan daripada
seseorang itu adalah supaya orang tersebut itu mau melakukan perbuatan yang jauh lebih baik. Misalnya dalam dunia kerja, seorang pimpinan, seorang atasan memanggil anak buahnya. Karena selama ini dia kerja seperti biasa-biasa saja, tidak ada perkembangannya sama sekali. Atau bahkan mungkin sering melakukan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan. Diperingati sekali, 2 kali, kadang juga masih tetap saja. Maka hal ini tentu seorang pimpinan, seorang atasannya yang menghendaki bahwa pekerjaan itu supaya bisa dilakukan dengan baik, dia mengumpat, mencela pada orang tersebut. Kadang-kadang tercetus ucapan-ucapannya kalau dirasakan tidak enak dalam hati. Kadang juga ngomong, gimana toh kamu? Apakah kamu otaknya nggak dipakai? Harusnya begini, begitu, kamu nggak mau lakukan. Bla 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 dan seterusnya. Kadang ucapan-ucapan yang panas ini harus disampaikan. Boleh di dalam agama seperti ini. Dengan tujuan supaya orang tersebut akan menjadi lebih baik. Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.